Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan belajar mengenai matriks ya. Dalam pembelajaran kali ini, dalam video ini, Miss akan menjelaskan yang pertama itu adalah pengertian matriks, yang kedua ordo matriks, yang ketiga jenis-jenis matriks, yang keempat transpose matriks, yang kelima kesamaan dua matriks. Oke, kita langsung ke yang pertama saja ya. Definisi ya. Definisi matriks ini adalah kumpulan bilangan atau simbol yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom ya. Nah, kita lihat dulu kumpulan bilangan atau simbol ya. Jadi dia bisa berbentuk bilangan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya dan bisa juga berbentuk variabel atau simbol-simbol ya. Nah, dia itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Persegi atau persegi panjang adalah jika jumlah ke samping dengan ke bawah dia sama. Misalkan ke bawah ini kan 1, 2. Ke samping 1, 2. Nah, ini disebut dengan persegi. Nah, ini disebut dengan persegi ya. Oke, yang ini tadi disebut dengan persegi. Oke, kamu tulis sendiri di bukumu ya. Jadi kalau misalkan persegi panjang bentuknya yang bagaimana? Maka kalau yang persegi panjang adalah jika yang ke samping tidak sama dengan yang ke bawah. Ya. Jadi ini bisa aja lebih panjang ke samping, bisa lebih panjang ke bawah. Misalnya ini ya, contoh ya. Contoh. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini disebut dengan matriks persegi panjang. Kenapa? Ke samping kan ada 2, 1, 2. Sedangkan ke bawah ada 3, 1, 2, 3. Artinya nggak sama jumlah ke bawah dengan ke samping. Inilah disebut dengan matriks persegi panjang. Oke. Persegi panjang. Oke. Nah, Miss, ini kan penulisan Miss itu ada yang tanda kurung, ada yang tanda siku, ya, kurung siku. Nah, sebenarnya penulisan matriks itu bisa ada dua cara. Bisa dengan tanda kurung seperti ini, ya, tanda kurung biasa, bisa dengan tanda kurung siku. Jadi kalau kalian buat juga seperti ini bisa, yang seperti ini juga bisa. Sedangkan yang ini kan semua bilangan yang ada di dalam atau semua variabel yang ada di dalam, ya, baik 1, 2, 3, 4 disebut dengan elemen. Ya, elemen. Maka elemennya sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian, oke. Nah, ini tadi udah elemen. Elemen ini terdiri dari dua bagian. Perhatikan sesuai definisi tadi ya. Disusun menurut baris dan kolom. Ingat, menurut baris dan kolom. Berarti matriks itu terdiri dari dua bagian, yaitu baris dan kolom. Baris yang dimaksud di sini adalah ini. Ini baris pertama. Oke, saya ganti dulu ya. Ini baris pertama. Ini baris pertama, terus ini baris kedua, ya. Ini baris pertama, baris pertama. Ini baris kedua. Sedangkan yang ke bawah, jadi kalau ke bawah itu disebut dengan ini, kolom. Ya, yang ini disebut dengan kolom pertama, ini kolom kedua. Begitu juga dengan matriks-matriks yang lainnya. Walaupun berbentuk bagaimanapun, ya seperti ini disebut dengan baris pertama, ya, baris kedua, baris ketiga. Oke, sedangkan yang ini disebut dengan kolom, kolom pertama, kolom kedua. Ya, itulah yang disebut dengan baris ya. Jadi baris itu adalah baris, kolom. Nah, baris tadi elemen yang horizontal. Letaknya horizontal ya. Sedangkan kolom itu elemen yang vertikal atau ke bawah. Nah,
Kemudian yang harus kita ketahui di sini adalah ini disebut dengan tadi matriks persegi, ya. Ini matriks persegi panjang. Terus, misalkan jika ada sebuah matriks A, ya, matriks A ini, ya, jika ada sebuah matriks A, ya. Jadi misalkan elemennya itu adalah 1, 2, A, I, J, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau titik lah di sini. Nah, misalkan A, I, J ini kan elemen dari A besar. Ya, matriks A maksudnya, ya. Yang dimaksud dengan A, I, J di sini itu artinya dia terletak pada baris ke I dan kolom ke J, ya. Baris ke I dan kolom ke J. Baris ke I, kolom ke J, ya. Bukan berarti A, I, J langsung kamu nulis, tapi dia artinya itu adalah elemen daripada A dengan, ya, baris ke I dan kolom ke J. Itu artinya kalau kalian menemukan seperti ini. Artinya misalkan begini, A23, ya, misalkan A23. Bukan berarti ini dibaca dengan A23, bukan, tapi elemen A yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Nah, misalkan nih Miss buat yang ini tadi, ya. Jadi Miss ganti dulu yang ini menjadi 20 misalkan. Tentukan nilai A21 misalkan. Berarti kalau misalkan Miss buat seperti ini adalah elemen dari matriks A dengan yang terletak pada baris kedua. Mana baris kedua, ya? Baris kedua ini. Baris kedua 1, 2. Ini adalah baris kedua, ya. Tapi dia ada di kolom pertama. Kolom pertama yang mana? 1, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ini yang kita butuhkan. Berarti baris kedua kolom pertama itu adalah 3. Berarti kamu buat di sini adalah 3. Itu ya. Kamu harus paham di situ. Nah, cara notasi, ya, cara penulisan matriks tadi. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Ya, elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Artinya begini. Setiap matriks, misalkan kalau secara lisan, ya, tuliskan matriks A sama dengan, ya, berarti tuliskan matriks A sama dengan 1, 2, 3. Berarti kamu bisa langsung buat 1, 2, 3, 4. Misalkan begitu, ya. Ini selalu huruf besar, ya, untuk menyatakan sebuah matriks, mau Z, mau K, tapi huruf besar. Sedangkan yang di dalam ini huruf kecil, kalau dia misalkan dalam bentuk variabel atau dalam bentuk notasi. Dalam bentuk ini simbol, ya, misalkan simbol A atau variabel lah maksudnya, ya. Sedangkan yang matriksnya sendiri itu adalah huruf besar, elemen-elemennya yang huruf kecil. Tapi kalau angka tetap biasa aja, ya. Nah, kalau misalkan tadi Miss buat contohnya, ya, tentukan kalau Miss ubah ini menjadi C, ya. Menjadi C atau D aja, ya, biar kelihatan. Tentukan nilai D12, ya. Tentukanlah nilai D12. Itu artinya tadi bukan langsung kamu sebutkan D12, ya, bukan. Tapi D12 artinya ini adalah baris pertama dan kolom kedua. Ini berarti cari baris yang pertama yang mana, ya. Yang pertama yang mana? Ini tadi pertama, baris pertama. Ini baris pertama, tapi kita butuh yang kolom kedua. Kolom kedua adalah 1, 2 ini. Berarti ini 2, ya. Berarti 2. Nilai dari D12 adalah 2. Nah, Miss sebutkan lagi. Matriks E. Ingat selalu huruf besar, ya. Matriks E sama dengan misalkan persegi panjang 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Tentukan nilai dari misalkan Miss buat di sini nilai dari E, ya, 2, 3.
Maka yang kamu lakukan apa? Cari dulu baris kedua, baris kedua, dan kolom ketiga. Nah, coba perhatikan baris kedua. Ini baris pertama, baris kedua ya. Ke sana maksudnya. Sedangkan ini udah baris kedua ya. Kolom ketiga. Perhatikan kolom ketiga. 1, 2. Nah, kolom ketiga yang mana? Ini nggak ada. Berarti tidak ada ya. Yang benarnya. Kemudian kalau misalkan Miss buat itu kolom 32 ya. Kolom 32 berarti kita cari baris yang ketiga ya, kolom yang kedua. Mana? 1, 2, 3. Ini baris ketiga. Kolom kedua 1, 2. Berarti ini. Paham ya? Berarti nilainya sama dengan 8. Nah, sekarang ordo matriks ya. Ordo matriks itu adalah ukuran dari suatu matriks. Kalau misalkan dia disebut dengan ordo matriksnya adalah A, M kali N, misalkan gitu ya, berarti dia memiliki baris sepanjang M dan kolom sepanjang N ya, berarti dia sepanjang begini, barisnya sampai M, misalkan 1, 2, 3, 4 gitu ya, 5, 6, 7. Nah, ini sepanjang M dan ke sini sepanjang N. Oke, contohnya Miss yang lebih spesifik. Misalkan gini, ya. A2 kali 3. Ya, ukurannya itu berarti ordonya itu adalah 2 kali 3. Berarti dia itu yang berbentuk seperti ini. Ya, 2 baris dia ada 3 kolom. Berarti A, B, C, D, E, F. Ya, 2 baris, 1, 2. Terus kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Atau contoh soal, ya, contoh soal. Tentukan ordo dari matriks berikut ya. Misalkan misalkan matriksnya dibuat begini. Ya, matriks B sama dengan 3, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 ya. Maka tentukanlah ordo dari B. Ordo matriks ya, matriks B sama dengan, maka kita lihat cara menentukan ordo adalah selalu ditulis yang pertama itu adalah baris, jumlah baris, kemudian kolom. Ordonya berarti berapa baris ini? 1, 2, berarti 2 ya. Terus kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4, berarti kali 4. Inilah ordo matriks B atau biasa ditulis dengan B 2 kali 4. Ya. Nah, kalau misalkan masih bingung, Miss kasih contoh soal lagi ya. Misalkan E ya, matriks E sama dengan 1, 5, 7, 6. 3, 2, 1, 1. 5, 4, 3, 2. Ya. Oke, perhatikan. Ini berarti tentukan ordo matriks E ya. Berarti ordo matriks E sama dengan caranya gimana tadi? Cara yang pertama adalah tentukan dulu berapa jumlah baris. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kemudian tentukan kolomnya. 1, 2, 3. Berarti 3. Nah, berarti ordo matriks E sama dengan 4 kali 3. Atau bisa ditulis dengan E 4 kali 3. Ya. Jangan sederhanakan jadi 12. Jangan. Ini hanya menyatakan ordo pada matriks. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis-jenis matriks ya. Jenis-jenis matriks yang pertama itu yang akan kita bahas adalah berdasarkan banyak baris dan kolom ya. Ingat, pertama itu adalah berdasarkan banyak baris dan kolom. Oke, Miss pilih dulu yang warna biru aja ya. Nah, yang pertama itu adalah matriks baris. Dikatakan matriks baris jika dia itu hanya memiliki satu baris. Jika matriksnya itu memiliki hanya satu baris, kolom bisa berapapun ya. Kolom
bisa berapapun. Oke, contohnya adalah misalkan 1, 2, 3, 4. Ya, ini berapa baris? Ini satu baris. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ini disebut dengan matriks baris. Ya, ingat matriks baris adalah hanya memiliki satu baris. Kalau misalkan buat begini, 1, 2, ya, apakah ini matriks baris? Iya, karena dia hanya terdiri dari satu baris, walaupun kolomnya ada dua. Jadi kalau misalkan kamu bertemu soal A, B, C, D, E, sampai sekian Z, ini disebut dengan matriks apa? Ini disebut dengan matriks baris, karena cuma satu baris. Selanjutnya, yang kedua adalah matriks kolom. Ya, matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris, yaitu jumlah kolomnya, kolom hanya satu, ya. Barisnya bisa berapapun. Nah, contohnya misalkan begini, 1, 2, 3, ya. Nah, ini ada berapa kolom? Satu kolom, ya. Yang ke bawah tadi kolom, ya. Yang vertikal begini kolom, yang horizontal ke samping itu adalah baris. Ini disebut dengan matriks kolom. Terus kalau misalkan buat 1, 2, ini juga tetap disebut dengan matriks kolom, ya. Kalau ditanya, ini berapa baris? Ini 3 baris, ya. 1, 2, 3. Berapa kolom? 1. Kalau misalkan buat sepanjang apapun, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, ini disebut dengan matriks kolom. Kolomnya ada 1, barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya ada 5, ya. Jadi berapapun barisnya, tapi kalau kolomnya cuma 1, itu disebut dengan matriks kolom. Sekarang matriks panjang. Ya. Matriks panjang ini, maaf ya, ini harusnya matriks persegi panjang, ya. Matriks persegi panjang. Persegi panjang. Oke, matriks persegi panjang ini dikatakan matriks persegi panjang dia jika, ya, jika baris dan kolomnya itu tidak sama, ya, jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Misalkan begini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ini disebut dengan matriks persegi panjang. Kenapa? Barisnya ini kan ada berapa? Baris ada 2, kolom ada 3. Ya, ini 2, 3 nggak sama, makanya disebut dengan matriks persegi panjang. Kalau misalkan buat, ya, 3, 2, 1, 5, 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1, 1. Apakah ini matriks persegi panjang? Iya, karena barisnya ada 3. Baris ada 3, kolom ada 4, ya. Artinya baris dan kolom dia tidak sama, ya. Ingat, catat di buku catatanmu, jumlah baris dan kolom tidak sama, ya. Itulah matriks persegi panjang. Selanjutnya itu adalah matriks persegi. Dikatakan matriks persegi, ya, jika jumlah, ya, jumlah baris dan kolom sama, ya. Contoh ini, ya, tadi di awal juga sudah sampaikan, ya. Contoh yaitu misalkan 2, 3, 4, 5, ya. Ini kan jumlah barisnya ada berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka jumlah baris dan kolom sama. Ketika ini sama, ini disebut dengan matriks persegi, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, ada hal penting yang harus kamu ketahui dari matriks persegi ini. Ada yang namanya diagonal utama. Ini adalah diagonal utama, ya. Sebentar. Ya. Yang ini disebut dengan diagonal utama. Yang 25 ini disebut dengan diagonal utama, ya. Diagonal utama.
Sedangkan, ya, Miss ganti dulu warnanya ya, atau ini aja. Sedangkan yang ini disebut dengan diagonal premier, sekunder, ya, sekunder, atau disebut dengan sampingan, diagonal sampingan ya, sampingan. Nah, kalau misalkan di matriks 3 kali 3 ini, yang mana diagonal utama? Yang diagonal utama adalah yang ini. Ya, ini adalah diagonal utama, sedangkan sampingan adalah ini. Terus, kalau misalkan kita menjumlahkan diagonal utama, misalkan jumlah, ini kan diagonal utama ya, diagonal utamanya itu kan 25. Kalau kita menjumlahkan, kita jumlahkan diagonal utama ya, trace ya, trace ya. Jadi misalkan ini soal ini ya, tentukanlah trace dari matriks ini ya. Misalkan ini adalah B ya, tentukan trace dari matriks B. Ya. Maka trace dari matriks B adalah 1 tambah 5 tambah 9. Jumlahkan diagonal utamanya. 1 tambah 5 tambah 9. Ini sama dengan 15. Ya. Tentukanlah trace dari matriks ini. Berarti trace-nya adalah 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya, ini trace-nya, trace sama dengan 7 ya. Jadi menjumlahkan diagonal utama itu disebut dengan trace. Oke, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis-jenis matriks ya, berdasarkan pola elemen-elemennya ya. Tadi itu adalah berdasarkan baris, banyak baris dan kolom. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis-jenis matriks ya, berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama itu ada namanya matriks nol ya. Matriks nol di mana matriks yang semua elemennya bernilai 0 ya. Misalkan ya. Misalkan ini 0 0 0 0. Misalkan Miss buat begini ya. Simbolnya kan biasanya simbolnya ini bisa 0 ya, 0 misalkan 2 3. Berarti matriks 0 dengan ordo 2 kali 3. Ya, itu 2 baris ya, berarti 3 kolom. Ini adalah semua elemen-elemen yang di dalam dia itu bernilai 0. Atau misalkan matriks 0 2 kali 2. Ordonya 2 kali 2 ya. Itu sama dengan 0 0 0 0. Oke. Intinya mau matriks ordo berapapun, kalau misalkan semua elemennya 0, maka itu disebut dengan matriks 0. Ingat, matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal ini biasanya disimbolkan sebagai D ya, D huruf besar. Matriks karena kenapa huruf besar tadi udah Miss bilang ya, cara penamaan matriks itu biasanya selalu dengan huruf besar. Matriks diagonal ini adalah matriks persegi. Ingat, persegi. Kalau matriks persegi berarti ordonya harus sama. Ordo sama. Yaitu ordo yang sama itu adalah panjang dan barisnya itu sama, ya. Dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemennya lainnya 0. Artinya misalkan begini. Ya, 1 2 3 ya. 0 0 0 0 0. Oke, ini matriks berapa? Ordo berapa? Ini adalah matriks ya, ini D ya. Ini D 3 kali 3, yaitu matriks D dengan ordo 3 kali 3. Di mana ya?
tidak semua 0, artinya bisa 0 tapi nggak semuanya, dan bisa juga semuanya bukan 0 ya. Ini 1, 2, 3 ya. Ada angka selain 0 di diagonal utama. Ini yang disebut dengan matriks diagonal. Atau kalau misalkan Miss buat seperti ini ya. 1 ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Ini matriks apa? Ini adalah matriks D dengan ordo 3 kali 3 juga. Nah, ini juga disebut sebagai matriks diagonal. Karena apa? Karena ya di diagonal utamanya ya tidak semua 0. Perhatikan ini ada 1. Ya, tidak semua 0. Maka ini juga bisa disebut dengan matriks diagonal. Intinya tadi yang ininya harus ada angka selain 0. Ya. Terus selainnya itu sisanya itu adalah wajib 0. Itu disebut dengan matriks diagonal. Jadi kalau misalkan untuk ordo 2 bagaimana? Ya. Misalkan D 2 kali 2 ya. Bisa seperti ini 1 0 0 0. Ini juga adalah matriks diagonal atau bisa juga sebagai 1 2 selainnya 0. Ya. Ini juga matriks diagonal. Karena 2 kali 2 dan ada angka di diagonal utama, selainnya 0. Nah, sekarang adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi. Ingat, kalau persegi berarti ordonya sama ya. Dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Dan elemen lainnya bernilai 0. Ya. Berarti kalau misalkan ini biasanya disimbolkan sebagai I ya. I, misalkan I 3 kali 3. Berarti matriks I dengan ordo 3 kali 3 itu misalkan sama dengan 1, 1, 1. Selainnya 0. Ya. Nah, perhatikan. Ini semua matriks diagonal utama, elemen diagonal utamanya itu adalah 1. Semuanya 1. Selainnya 0. Ya, atas bawahnya 0. Misalkan I2 ya. Ini sama dengan berarti 1 1 selainnya 0. Ini juga adalah matriks identitas ya. Sekarang ada namanya matriks segitiga. Matriks segitiga ini adalah matriks persegi ya dengan elemen-elemen. Ingat ya, persegi ini penting ya, matriks persegi bukan persegi panjang. Dengan elemen-elemen di atas dan di bawah diagonal utama semuanya 0 ya. Di atas dan di bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, matriks segitiga ini ada 2. Yang pertama, matriks segitiga atas biasanya disimbolkan sebagai U ya. Di mana elemen-elemen di bawah diagonal semuanya 0. Nah, contohnya ya. U 3 kali 3 ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 6. Oke, inilah yang disebut dengan matriks segitiga atas. Kenapa, Miss? Karena elemen-elemen di bawah diagonal semuanya 0. Mana diagonalnya? Diagonal yang dimaksud di sini diagonal utama ya. Diagonal utama biar kamu ingat ya, sebentar. Biar kamu ingat ya, utama. Di sini harus ditambahkan diagonal utama. Diagonal utama semuanya 0 ya. Oke, seperti ini tadi. Diagonal utamanya mana? Ini kan ada 2 diagonal. Diagonal yang pertama adalah diagonal utama, yang ini. Sedangkan selanjutnya yang ini adalah sampingan. Ingat ya, seperti yang jelaskan di awal. Nah, elemen-elemen yang di bawah diagonal utama ini, kalau semuanya 0, ini disebut dengan matriks segitiga atas. Oke, kalau matriks segitiga bawah, sebaliknya ya. Elemen-elemen yang di atas diagonal utama, semuanya 0 ya, semuanya 0. Oke, contoh ya, contohnya misalkan L sama dengan 3 kali 3 ya, ordo 3 kali 3.
Karena ini persegi ya, bisa 2 kali 2 juga sebenarnya bisa ya. Nah, ini misalkan 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 6. Oke, diagonal utama yang mana? 1, 4, 6. Ini adalah diagonal utama. Sedangkan yang di atasnya yang mana? Ini. Ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke transpose matriks ya. Yaitu transpose matriks itu adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom ya. Menukar antara elemen baris ini dengan elemen yang ada di kolom. Contohnya ya, saya ambil contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini kan matriksnya ini, misalkan matriksnya ini adalah matriks A ya. Sedangkan elemennya, elemennya itu adalah terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ya matriks transpose dari A biasanya disimbolkan seperti ini ya. Jadi transpose matriks A simbolnya begini. Transposnya agak kayak pangkat begitu ya. Ini sama dengan, jadi kita tadi adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Elemen baris yang mana? Jadi kita lihat dulu elemen baris yang pertama adalah 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini kita jadikan dia sebagai baris. Sebagai kolom. Ini kan baris. Kita tukar dia sebagai kolom. Berarti 1, 2, 3. Oke, sekarang baris yang kedua. Berarti baris yang kedua ini kita jadikan dia sebagai kolom. 4, 5, 6. Berarti menjadi kolom. 4, 5, 6. Terus yang ketiga adalah baris yang ketiga kalau masih ada ya. 7, 8, 9. Berarti saya buat menjadi kolom ya. 7, 8, 9. Ini adalah matriks transpose dari matriks A ya. Jadi transpose matriks A itu adalah 1, 2, 3 atau bacanya biasanya dari baris dulu ya. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Oke, Miss buat contohnya yang lain ya. Misalkan A sama dengan E ya, biar ada variabel lain. Misalkan E sama dengan, matriks E sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, ini adalah matriksnya. Maka E transposnya bagaimana? Matriks E transposnya ya, itu sama dengan cari yang ininya ya. Ini kan baris pertama kita mau jadikan dia sebagai kolom pertama, yaitu 1, 2. 1, 2. Baris kedua sebagai kolom kedua, 3, 4. Berarti 3, 4. Dan 5, 6. Berarti 5, 6. Oke. Miss ambil satu lagi contoh nih. Misalkan dia itu adalah F. Ya. Matriks F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka kalau Miss buat sebagai F transpose, dia akan menjadi ya, ini baris pertama adalah 1, 2, 3, berarti dia akan menjadi kolom 1, 2, 3. Baris kedua 4, 5, 6, berarti 4, 5, 6 ya. Oke, apa yang dapat kamu perhatikan sini? Coba ini ya, kalau yang ini ordonya berapa? 3 kali 3. Ini juga 3 kali 3. Sedangkan ini adalah berapa? Ayo, ordonya ordo berapa ini? Perhatikan barisnya. 1, 2, 3. Berarti 3. Sedangkan kolomnya ada 2. 3 kali 2. Tapi kalau ditransposkan, dia akan menjadi 2 kali 3. Ini juga begitu. 2 kali 3. Sedangkan ini menjadi 3 kali 2. Oke. Kalau ada terdapat ya, misalkan contoh seperti ini. Matriks Z sama dengan ya 1, 2, 4 ya. Terus 2, 3, 5 ya. Terus 4, 5, 7.
Coba kita transposkan dulu matriks Z ya. Maka hasilnya sama dengan Z transpose. Oke. Z transpose itu sama dengan, ya, ayo, ini menjadi 1, 2, 4 di bawah ya. 1, 2, 4. Baris kedua, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ya, baris ketiga 4, 5, 7. 4, 5, 7. Oke, coba perhatikan ya. Miss ambil dulu warna yang lain. Oke, coba perhatikan ini. Ini 1, 2, 4. Ini juga 1, 2, 4. 2, 3, 5. Ini 2, 3, 5. 4, 5, 7. Ini 4, 5, 7. Artinya Z dengan Z transposnya sama. Kalau Z dengan Z transposnya sama, ini yang disebut dengan matriks simetris. Oke, ingat, kalau dia ditransposkan sama, hasilnya hasil yang awal dengan hasil transposnya sama, itu disebut dengan matriks simetris, ya. Itulah kalau untuk transpose. Yang terakhir untuk pokok bahasan kita hari ini, ya, untuk video ini adalah kesamaan dua matriks, ya. Dikatakan dua matriks sama jika mempunyai ordo sama dan anggota-anggota yang bersesuaian juga sama, atau elemen-elemen di dalamnya yang bersesuaian juga sama. Contohnya ya, misalkan misalkan ya, di sini misalkan Miss buat deh matriks A sama dengan 1, 0, minus 1, min 2, 1, 3. Misalkan ya. Kemudian ada matriks B, itu sama dengan 1, 0, min 1, min 2, 1, dan 3. Nah, matriks A di sini bisa dikatakan sama dengan matriks B, maka dapat ditulis A sama dengan B, ya. Perhatikan, karena apa? Karena 1 tetap ada di sini, ya, 1. Bukan berarti kalau misalkan ini kan 0, letaknya juga di sini sama. Kalau misalkan di sini 0, terus yang letaknya di sini 0, itu bukan bersesuaian ya. Harus sesuai dengan lokasinya. Lokasinya di sini kan di baris dan kolom di sini. Nah, makanya di sini juga dia sama. Jadi kalau dia sama, itu disebut dengan matriks A sama dengan matriks B, ya. Nah, untuk apa dipelajari ini? Kalau misalkan kamu menemukan soal ya, di soal ini misalkan dibilang jika ya matriks A itu sama dengan ya, kamu tulis sendiri ya, sama dengan X 4 min 5 dan 3Y. Oke, misalkan buat begini ya. Dan matriks B ya, matriks B sama dengan setengah M N ya dan 6. Maka disebutkan ya jika matriks A sama dengan X 4 5 min 5 3Y. B juga ini. Dan dikasih tahu ya, dan matriks A sama dengan matriks B, ya. Maka tentukan nilai dari X ya, M, N, ya itu aja, X, M, N, dan Y ya, yang terakhir Y. Oke, maka langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tadi kan kalau dia matriksnya A sama dengan B, maka yang bersesuaian itu nilainya sama. X ini bersesuaian dengan siapa? Dengan B.
Maka kita tulis begini, ya. X 4 min 5 3Y, ya. Ini katanya sama dengan setengah, ya, M N 6, ya. Maka nilai dari X di sini kan yang bersesuaian dengan X yang mana? Yang ini, ya. Maka nilai dari X di sini sama dengan setengah, ya. Nilai dari M berapa? Ini kan M, berarti yang bersesuaian berarti ini. M sama dengan 4. N di sini berapa? Ini lihat yang bersesuaian dengan N sama dengan minus 5. Terus 3Y yang bersesuaian dengan 3Y yang mana? 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 2. Oke. Kalau misalkan ditanya, maka tentukanlah. Ini tadi kan udah dapat nilai X, M, N, Y. Kalau misalkan dibilang, tentukanlah nilai X tambah M tambah N tambah Y. Atau dengan kalimat matematika, tentukanlah jumlah dari X, M, N, Y. Maka yang kamu lakukan adalah jumlahkan ini semua. Ya, jadi ini penting ya untuk beberapa soal nanti kamu akan bertemu dengan soal yang seperti itu, ya. Nah, demikianlah untuk penjelasan kesamaan dua matriks, ya. Nah, misalkan bahas soal yang terakhir, ya. Kalau misalkan kamu punya buku peminatan, ya, dari BK Normandiri ya, penerbit Erlangga, di situ ada namanya soal pendalaman. Ya, kita kerjakan sama-sama. Diketahui, oke. Miss pakai teori yang kesamaan ya. Diketahui ada sebuah matriks ya, di sini sama dengan 2A tambah 1. Ya. Kemudian ini adalah A tambah 2B. Kemudian ini adalah B kurang C kurang 3. Dan di sini adalah 2D tambah 5. Oke. Ini katanya sama dengan, ya, sama dengan matriks A kurang 2, ya. Dan B tambah 3, kemudian C kurang 1. Sini A kurang C. Oke. Pilihannya adalah, nilai dari, ditanya ya, nilai dari D tambah 3 sama dengan, pilihannya A, ya, min 5, B, min 2, C, itu adalah 5, D, itu sama dengan 7, dan E sama dengan 9. Oke, yang pertama yang mau disampaikan ke kamu adalah ketika kamu mengerjakan soal, jangan langsung takut. Yang pertama itu adalah harus tenang. Kalau mengerjakan soal matematika itu harus tenang, ya. Jadi kita tenang saja mengerjakannya, santai aja ya. Ini dari sini kita dapat berarti 2A tambah 1 itu bersesuaian dengan siapa? Dengan ini. Ini bersesuaian dengan siapa? Dengan ini. Oke. Berarti bisa Miss tulis 2 penyelesaian ya. 2A tambah 1 sama dengan A kurang 2, ya. Berarti yang bersesuaian, berarti dari sini yang memuat variabel kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 2A kurang A sama dengan yang tidak memiliki variabel atau konstanta kita pindahkan sebelah kanan, min 2, yang ini berarti pindah kurang 1. A sama dengan min 3. Oke, sekarang yang bersesuaian dengan ini siapa? Berarti ini dong, ya. B, atau ini aja dulu kita selesaikan ya. A tambah 2B itu sama dengan B tambah 3, ya. A tadi adalah min 3, berarti min 3 tambah 2B itu sama dengan B tambah 3. Yang memiliki variabel kita pindahkan ke kiri. Berarti 2B kurang B berapa? B, ya, sama dengan 3, ya, tambah 3 berarti 6. Sekarang yang selanjutnya B kurang C, ya. B kurang C kurang 3 itu sama dengan yang bersesuaian dengan dia adalah C kurang 1. C kurang 1. B kita sudah dapat 6 ya. 6 kurang C kurang 3 itu sama dengan C kurang 1. Ya. Ini 6 ya, bukan C.
Ini yang memuat C kita pindahkan ke sebelah kiri. Min C dikurang C itu sama dengan 1 minus ya, minus 1. Ini 6 kurang 3 berapa? 3. Berarti 1 kurang 3. Berarti min 2C itu sama dengan min 4. C sama dengan berapa? 2. Ya. Selanjutnya yang terakhir 2D dengan yang ini. 2D tambah 5 itu sama dengan A kurang C. Ya. Berarti 2D tambah 5 sama dengan A-nya berapa? Min 3. C-nya berapa? 2. Berarti kurang 2. Ya. 2D sama dengan ya, yang konstanta kita pindahkan aja. Min 3 dikurang 2 berapa? Itu sama dengan min 5. Min 5 dikurang 5. Berarti min 5 dikurang 5. Itu sama dengan 2D itu sama dengan min 10. Dari sini dapat min 5 bukan min ya. Dari sini dapat D sama dengan min 5 ya. Min 10 per 2. Berarti hasilnya sama dengan A. Oke, belum, bukan A ya, karena yang diminta itu adalah D tambah 3, ternyata D itu adalah min 5 ya, jadi kita hapus dulu ini. Oke, D sama dengan min 5, maka yang diminta D tambah 3 itu sama dengan min 5 tambah 3, itu sama dengan min 2. Oke, berarti hasilnya adalah B. Nah, untuk soal selanjutnya, silahkan kamu pelajari ya. Pelajari soal selanjutnya di buku-buku yang lain atau bisa juga dari internet ya, soal-soal dari internet. Kamu harus semakin banyak belajar supaya setiap soal kamu bisa mudah dengan kerjakan ya. Untuk kelas 11 IPA, nanti Miss akan kirim tugasnya di GC ya. Silahkan tonton dengan baik ini supaya bisa mengerjakan tugas di GC dengan baik. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan hubungin Miss atau berikan komentar di bawah supaya Miss menjelaskan yang kamu kurang paham. Oke, sekian dan terima kasih.